Dan yang terakhir adalah cost benefit. Cost benefit ini sebenarnya paling challenging, walaupun lumayan jarang juga digunakan, tapi dia paling challenging dan paling butuh parameter yang banyak karena outcome-nya kita value dengan monetary units. Kelebihannya apa? Karena luarannya sama-sama rupiah, kita bisa compare dengan program yang lain. Gitu. Kalau program yang lain tuh maksudnya yang luarannya rupiah juga. Sebagai contoh, misalnya cost benefit dari imunisasi atau vaksinasi. Nah, benefitnya itu bisa kita compare dengan benefit dari misalnya mendirikan infrastruktur atau mendirikan sekolah gitu. Nah, itu kelebihannya karena yang kita lihat adalah nilai uangnya. Terus ada cost minimisasi analisis. Yang pertama, sama sebelumnya, simpelnya adalah efikasinya atau effectiveness-nya itu sama. Jadi kita hanya mencari yang murah. Dari sini kita pasti udah clear kita milih yang A gitu, karena cost-nya murah. Cuma memang ini menjadi perdebatan di health economics ya, karena dibilang ini yang paling simpel, terus juga ini terkait dengan methodological isu terkait uncertainty. Jadi kalau Bapak Ibu baca atau teman-teman baca, ada yang namanya the death of CMA gitu, cost minimization analysis gitu. Kadang ini tidak memberikan jawaban yang real, jadi terlalu sederhana untuk membantu membuat keputusan gitu. Bukannya tidak penting, tapi itu terlalu sederhana sehingga nanti policy maker banyak nanya-nya, oh ya udah beli yang murah terus apa lagi gitu. Nah, itu the death of CMA. Intinya kita mencari yang luarannya atau outcome-nya itu sama atau mirip-mirip. Terus cost-nya kita lihat yang paling rendah. Yang kedua adalah cost effectiveness analysis. Ini yang mungkin paling sering teman-teman atau Bapak Ibu lihat. ICER, Incremental Cost Effectiveness Ratio, luarannya. Nah, di cost effectiveness analysis ini luarannya cukup bebas gitu ya. Misalnya, ini sebagai contoh, CID untuk pemilihan stenting antara DES dan BMS. Lalu dimodelkan 6 tahun, 1 bulan, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Total cost-nya berapa? Gitu, total cost-nya berapa, terus mortality rate-nya seperti apa? Gitu. Jadi dia akan memiliki nilai mortality rate-nya seperti apa? Mau mortality rate atau misalnya di restenting gitu pilihannya. Nah, pilihan-pilihan seperti ini atau luaran seperti ini itu di cost effectiveness analysis gitu. Mana yang ICER-nya paling rendah itu mungkin memiliki potensial cost efektif. Tapi tidak semata-mata ICER-nya paling rendah. Ada yang namanya threshold atau batas atas gitu. Batas atas mengapa sebuah health technology itu memiliki value for money. Nah, batas atasnya ini idealnya memang negara punya threshold, lokal threshold. Tapi memang sekarang kita pakai yang GDP dulu, gitu. Karena memang belum ada. Idealnya harus ada. Nah, itu yang dinamakan threshold untuk cost effectiveness analisis di saat kita bilang ini cost efektif atau tidak. Ada juga cost utility analysis yang tadi disebutkan subset of CA. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kita memasukkan nilai utility. Jadi nilai utility di evaluasi ekonomi itu adalah nilai quality of life sebenarnya, yang kita masukkan dalam bentuk matriks. Jadi utility itu dimasukkan nilainya, kualitas hidup, terus kita kombinasi dengan lama hidup dari sebuah cohort atau lama hidup dari seorang pasien gitu. Nah, yang membedakan adalah luaran itu antara cost effectiveness dengan cost utility. Jadi luarannya salah satunya adalah quality adjusted life years. Jadi bahasanya adalah
quality adjusted life years, jadi lama hidup yang sudah di-adjust gitu ya. Di-adjust di sini maksudnya karena ada bobot utility atau bobot quality of life di situ. Nah, bobot utility ini bagaimana menghitungnya gitu. Nanti ini juga akan ada di sesi selanjutnya. Tapi secara sederhana itu membuat kita mendapatkan atau mengenerating hasil dari life years si lama hidup dalam sebuah analisis evaluasi ekonomi atau pasien. Nah, terus kita juga sudah memasukkan nilai quality of life di situ. Quality of life secara umum. Jadi generic quality of life. Kalau misalnya Bapak Ibu di rumah sakit mungkin quality of life-nya itu spesifik gitu, sesuai dengan penyakit luaran atau scoring penyakit. Kalau ini quality of life yang generic. Jadi pertanyaannya sangat generic, sebagai contoh mobilitas, terus anxiety, terus juga terkait movement dan yang lain-lain gitu. Jadi bukan scoring yang biasa dilihat yang sifatnya spesifik. Kita kembali lagi ke ICER dan threshold. Jadi memang terms ICER ini akan sering dipakai karena ini yang menggambarkan hasil komparatif analisis kita. Nah, di delta cost ini menggambarkan incremental resources. Jadi required-nya berapa sih sebenarnya kalau misalnya intervensi A dikurangin intervensi B. Terus yang efeknya adalah incremental dari efektivitasnya. Yang di sebelah kanan kita menyebutnya cost effectiveness plane gitu. Jadi pada saat kita menggambarkan sebuah intervensi, dia berada di mana nih sebenarnya gitu. Karena kadang ada intervensi yang di kanan atas yang X ini atau X-axis ini adalah incremental effectiveness-nya. Jadi nilai dari efektivitasnya. Yang Y itu adalah cost-nya. Gitu. Nah, biasanya memang yang menjadi concern adalah di kuadran kanan atas. Kenapa? Karena intervensi ini misalnya makin efektif, tapi juga makin costly, gitu, makin mahal. Ini yang menjadi pertanyaan yang memang harus dianalisis lebih lanjut. Kalau misalnya yang di bagian kiri itu udah pasti nggak kita pilih, gitu kan? Kenapa? Dia udah mahal, tapi dia less efektif gitu. Ngapain? Udah mahal, less efektif lagi gitu. Jadi ya udah milih yang pasti-pasti aja. Nah, yang kiri bawah, yang kiri bawah ini dia treatmentnya misalnya less efektif, tapi juga less costly gitu. Nah, ini emang jarang ada, tapi di case-case tertentu karena misalnya ada intervensi baru yang lebih efektif, intervensi yang ini terlihat walaupun dia murah tapi jadi terlihat less efektif. Nah, jadi ini biasanya di kuadran sini ini adalah intervensi-intervensi lama. Lalu di kuadran kanan atas, di kuadran kanan bawah, itu misal yang X adalah treatmentnya more efektif nih, tapi juga less costly. Jadi kita bilangnya dominates gitu ya. Oh ternyata ini adalah mimpi para orang gitu, karena dia udah lebih efektif, lebih murah lagi gitu kan. Nah biasanya public health intervention tuh banyak yang di kuadran-kuadran sini nih, karena dia memang prevention gitu, jadi dia udah lebih efektif, tapi dia juga akan lebih murah. Nah, yang paling banyak pertanyaannya adalah di kuadran kanan atas. Gimana kalau misalnya dia sangat benefit, efektif, survival-nya bagus misalnya, tapi mahal gitu. Nah, itulah kenapa ada cost effectiveness analysis di situ. Nah, lalu ini sedikit tentang cost benefit analysis. Nah, jadi kalau di sesi YAP sebenarnya cost benefit ini tidak dibahas karena nanti di decision model dan tapi mungkin di vaksin economics akan dibahas tentang cost benefit analysis gitu.
Nah, cost benefit ini luarannya adalah cost benefit ratio. Jadi luarannya kita mengcompare antara monetary value. Jadi pada saat kita menginvest, total benefitnya itu berapa rupiah, terus total cost pada saat kita menginvestasikan intervensi kesehatan itu berapa rupiah. Jadi itu yang dilihat. Makin baik, makin tinggi benefitnya itu makin baik gitu. Ini gambaran saja karena biasanya cost benefit itu parameternya juga banyak dan agak sulit untuk kita mentransfer nilai-nilai yang health terus kita valuasi menjadi cost atau moneter gitu. Nah, ini cost benefit analisis juga banyak dipakai untuk public health program gitu. Kalau misalnya obat, kebanyakan obat atau diagnostik atau device itu kebanyakan di cost effectiveness atau di cost utility analysis. Atau di cost utility juga ada public health program yang sifatnya seperti vaksinasi, screening, dan lain-lain. Nah, kelebihannya ya tadi, dia bisa di-compare dengan healthcare budget yang kita bisa bandingkan dengan budget lain seperti edukasi, transportasi, atau tadi benefit dari infrastruktur dan yang lain-lain. Ini kelebihannya. Jadi dari 4 ini emang banyak, memang terdapat kelebihan dan kekurangan. Jadi memilihnya memang sesuai dengan pertanyaan kebijakan yang akan digunakan. Selanjutnya adalah studi perspektif sedikit. Studi perspektif ini tentang bagaimana cost itu dimasukkan dan bagaimana evaluasi ekonomi itu dilihat dan fungsinya buat siapa, intinya gitu. Jadi kalau misalnya di rumah sakit, biasanya kita hanya ngambil medical cost nih yang di rumah sakit. Terus di perspektif misalnya healthcare sektor, ada sektor nilai dari sektor kesehatan yang kita ambil biayanya, atau misalnya kalau dari societal kita ngambil juga dari sisi pasiennya. Jadi misalnya dari sisi caregiver-nya seperti apa, dari sisi productivity loss-nya seperti apa, dari sisi pasien dan keluarganya, itu cost yang hilang berapa. Nah, bagaimana mengkategorikannya? Kategorinya adalah sesuai dengan tadi pertanyaan kebijakannya. Kalau memang hanya untuk hospital, berarti concern-nya adalah memang untuk intervensi di rumah sakit gitu. Jadi ya cukup fokus di misal sebagai contoh biaya rajal anak berapa nih udah selesai. Tapi pada saat kita lihat societal berarti yang diambil adalah resource use dari si pasiennya atau misalnya productivity loss, transportation cost dan sebagainya. Nah, di dalam cost juga ada stage general, ada identifikasi, ada pengukuran dan juga ada valuasi. Jadi ada 3. Nah, 3 ini nanti akan dibahas di sesi costing bulan depan gitu, untuk mendefinisikan cost dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, singkatnya memang kadang kita menghitung mana yang direct cost, mana yang indirect cost gitu. Jadi kalau di direct medical cost biasanya kita menghitung segala sesuatu yang terkait dengan intervensi. Kalau di indirect cost kita menghitung productivity loss. Sebagai contoh, orang yang dihospitalisasi terus tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang, productivity loss-nya seperti apa. Nah, ini ada outcome. Untuk mengukur outcome, sama seperti tadi, outcome-nya apa untuk cost analysis, CMA, CA, dan cost utility, cost benefit. Terus concern kita adalah sebenarnya ke utility. Jadi kalau di cost utility, ada yang namanya generic measurement dan ada spesifik. Nah, yang dipakai biasanya memang untuk rumah sakit atau untuk praktisi biasanya memang specific measurement, which is memang itu penting untuk spesifik disease-nya. Tapi untuk evaluasi ekonomi, sesuai tujuan yang awal tadi, untuk comparable, kita memakai namanya generic measurement. Nah, ini akan dibahas sedikit juga di sesi-sesi tentang apa itu F36, apa itu EQ5D atau Health Utility Index, bagaimana kuesionernya dan lain-lain.